Di sebuah desa bernama Jira, hiduplah sepasang suami istri bernama Empu Kuturan dan Girangda. Mereka hidup sederhana layaknya warga biasa. Namun, Empu Kuturan memiliki kegemaran berjudi yang sangat parah. Tidak mungkin. Kenapa kau bisa menang terus? Si Nyidang ini. Aku menang lagi. Cih, kau curang ya? Sing dadi ilmu jani. Pantas saja kita kalah terus. Kurang ajar. Tidak. Salah satu warga menyeret Girangda ke arah Empu Kuturan yang sudah terkapar lemas. Ia berusaha melerai, tapi semua sudah terlambat. Empu Kuturan tewas dengan mengenaskan di hadapannya. Tak mungkin. Suamiku, kenapa bisa begini? Maaf, Rangda. Kami keterlaluan. Untuk apa meminta maaf? Dia curang saat bermain. Tentu saja kami marah. Mana mungkin dia menang terus? Naskah Bacicing, hanya karena kalah bermain, kalian membunuh suamiku. Aku bersumpah, demi anak di kandunganku, akan kubalas perbuatan keji ini. Dengan dendam yang mendalam, sejak saat itu, Girangda mulai mempelajari ilmu hitam. Kini, Girangda menjadi perempuan sakti yang disegani dan ditakuti, hingga para warga menjulukinya dengan nama Calon Arang. Kau tahu, putri guru kita masih belum menikah. Siapa juga yang berani biasanya melakukan begitu? Suksma ngayu bahagia, Calon Arang. Ku dengar engkau memiliki ilmu yang luar biasa. Aku datang untuk belajar. Aku ingin menjadi muridmu sekaligus bagian keluargamu. Bagian keluarga ya? Banyak pemuda yang menginginkan anakku, tapi tak ada satupun yang kuanggap pantas. Kalau kau benar-benar ingin menikahi putriku, kau harus tunduk kepadaku. Aku sanggup, Ibu. Namun, Calon Arang salah menaruh kepercayaan. Di balik semua sandiwara itu, Widyasta hanyalah bajingan, pemabuk dan penjudi yang pandai menyembunyikan kebusukannya. Hai Cekakati, temani aku malam ini ya. Aku punya banyak arak untuk kita nikmati. Lepaskan, kau mabuk Widyasta. Jangan sentuh aku. Lepaskan dia, Widyasta. Tolong. Kurang ajar. Kelakuan makin menjadi-jadi, Widyasta. Cukup sudah, jangan biarkan dia seenaknya lagi. Widyasta! Begitu Ratna dan para warga datang membawa kabar duka, Calon Arang sontak dilanda amarah yang membara. Luka lama yang belum sembuh, kini bagai terkoyak lagi. Peristiwa yang pernah menghancurkannya, kini menimpa putrinya. Wahai Dewi Durga, terimalah persembahan kami. Izinkan hamba meminjam sebagian kekuatanmu.
ampun, Dewi. Hamba senang Anda menerima persembahan ini. Izinkan hamba meminjam sebagian kekuatanmu. Kitab ini kutitipkan padamu. Pelajari, dan kau akan merasakan sebagian kekuatanku. Baik, Dewi. Akan hamba pelajari isi kitab ini. Matur suksma, Dewi. Sejak malam itu, desa Cirah mulai dilanda petaka. Langit mendung pekat, seolah tak mengenal perbedaan antara malam maupun pagi. Tumbuhan dan hewan berkelimpangan mati di sepanjang jalan. Air sungai menghitam, dan penduduk jatuh sakit oleh penyakit misterius. Membutuhkan waktu lama hingga kabar malapetaka itu mencapai telinga Raja Airlangga, penguasa besar yang wilayahnya mencakup desa Cirah. Apa yang terjadi di sini? Beritahu aku, siapa yang bertanggung jawab atas malapetaka yang menghancurkan desa ini? Sukra Pangampura, Raja. Calon Arang, dialah yang melakukan hal keji ini. Ipun dukun sakti ring desa niki. Panggilkan calon Arang untuk menghadapku. Oh, jadi benar. Raja Airlangga benar-benar mengutus orang untuk membunuhku malam ini. Bodoh! Dia pikir aku tidak tahu. Semua yang datang padaku hanya akan pulang sebagai mayat. Ampun, tolong! Berani melawan calon Arang, hanya kematian yang menanti kalian. Berita gugurnya sang patih dan prajurit itu cepat sampai kepada Raja Airlangga, yang saat itu masih berada di pemukiman warga. Ia terdiam sejenak, rasa putus asa menusuk dadanya. Dalam hati, ia berbisik. Tidak mungkin. Semua tewas. Aku tidak punya jalan lain. Aku harus menemui Empu Barada. Hanya dia yang mampu menandingi calon Arang. Empu Barada, hanya padamu lah aku berharap. Calon Arang telah membawa malapetaka besar. Kau harus menolong negeri ini. Paduka, aku sudah banyak mendengar tentang dia. Tenanglah, akan kutangani calon Arang. Empu Barada lalu mengutus muridnya, Bahula, untuk mendekati Ratna dan mencari tahu kebenaran melalui dirinya. Bahula pun berangkat ke desa Cirah dengan tugas yang diembannya. Ibu calon Arang, hamba datang dengan niat baik untuk melamar putri Anda. Melamar putriku?
Siapa yang bisa menjamin kau bukan utusan raja? Aku datang dengan tulus, bukan untuk menyakiti. Ku dengar Ratna adalah gadis yang baik dan aku ingin menjaganya. Akan kupikirkan. Duduklah terlebih dahulu. Setelah beberapa waktu berbincang, calon arang merasa yakin bahwa Bahula adalah laki-laki yang pantas bersanding dengan putrinya. Akan kupanggilkan putriku. Putriku, datanglah kemari. Iya, Ibu. Oh, ada tamu. Duduklah di sampingnya, putriku. Dia datang untuk mempersuntingmu. Kalian mengobrollah terlebih dahulu. Kau pasti Ratna Manggali, nama yang sering disebut orang karena kelembutan dan kecantikan hati. Orang-orang hanya terlalu baik berkata, Tuan. Aku hanyalah gadis biasa dari desa Cira. Justru itu yang membuatmu istimewa. Aku datang bukan untuk memuji, tapi ingin mengenalmu lebih dekat bila kau berkenan. Aku tidak tahu harus berkata apa, tapi tutur katamu membuatku tenang. Seiring berjalannya waktu, kedekatan mereka semakin erat. Hingga pada suatu hari, saat mereka berjalan bersama, Bahula tiba-tiba teringat kembali misi yang diamanatkan gurunya. Ratna, bolehkah aku bertanya sesuatu tentang ibumu? Ada sesuatu yang mengganggumu, tuanku? Tentu tidak. Hanya saja ibumu sangat kuat dan tak ada yang mampu menyainginya. Apakah kau tahu rahasia ibumu, Ratna? Tentu ada, Tuan. Ibu punya kitab pusaka di tempat ia memuja Dewi Durga. Aku tidak pernah diizinkan masuk ke sana, tapi aku pernah melihat ibu membawa kitab itu masuk. Bagaimana kau bisa tahu bahwa kitab itu adalah rahasia di balik kekuatannya? Buku itu berbeda dengan buku lainnya, Tuan. Ibu menjaganya dengan sangat rapat dan membawanya setiap kali melakukan pemujaan. Hari pun berganti, hingga tibalah malam pernikahan mereka. Di saat Rana terlelap, Bahula diam-diam meninggalkannya untuk mencari kitab rahasia milik calon arang. Guru, saya berhasil membawa kitab pusaka milik calon arang. Kerja bagus, nak. Bahula, kemana dia pergi di saat seperti ini? Ibu, aku tidak menemukan Bahula dimanapun. Aku takut terjadi sesuatu. Dia hilang di malam seperti ini. Jangan-jangan... Bahula! Berani sekali kau mengkhianati keluargaku! Ratna! Di mana suamimu itu? Kemana Bahula pergi? Aku tidak tahu, Ibu. Sejak tadi aku mencarinya, tapi dia menghilang. Guru, apa yang terjadi? Mengapa wajahmu tambah begitu murka? Bahula, menantumu, Guru.
Ya, dia berani menginjak kehormatanku. Bersiaplah kalian. Malam ini, darah dan api akan menembus penghinaan ini. Tanah bergetar pelan di bawah pijakan calon arang. Dengan amarah yang terus menggerogoti dirinya, ia membalikan badan dan melangkah pergi, membawa dendam yang tak lagi bisa ditahan. Calon arang mengikuti bisikan yang menuntunnya ke dalam hutan, yang ia yakini sebagai tempat Bahula berada. Bahula, dasar bajingan! Keluar kau dari persembunyianmu. Aku tahu kau ada di sini. Barada, apa kau yang menyuruh Bahula menikahi putriku? Hanya untuk mencuri kitab pusaka milikku? Aku melakukan apa yang perlu kulakukan, Calon Arang. Ilmu hitammu telah menebar kematian dan ketakutan. Aku akan mengakhirinya. Kegelapan? Aku hanya membalas dunia yang menghina dan mengenal aku. Beraninya kau mendekteku. Mereka tak pantas hidup dengan damai selama aku masih hidup. Tak ada pembenaran untuk dendammu. Kau bisa berhenti sebelum semuanya terlambat. Terlambat, Barada. Tak ada lagi yang bisa menahan amarahku. Kau dan semua orang yang mengkhianatiku akan menanggung akibatnya. Maafkan Ibu. Ibu hanya ingin kau bahagia. Ibu. Lihatlah, Calon Arang. Inilah akhir dari jalan yang kau pilih sendiri. Dendam tak pernah menjadi kekuatan. Dia hanya mengikis jiwamu hingga hancur. Temuilah kedamaian yang tak pernah bisa kau temukan dalam hidupmu.
pasti.